hari ini? Semua bersemangat? Yes. Yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, kami sungguh bersuka cita pagi ini Tuhan. Dan kami mau katakan sama-sama, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yang di rumah boleh sama-sama menari sambil memuji Tuhan ya. Sekali lagi katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kami merasakan sukacitamu mengalir dalam hidup kami pagi ini Bapa. Thank you Lord. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk lebih dalam lagi di hadirat-Nya, menenggelamkan diri kita di dalam kuasa kasih-Nya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku
rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau terus tenggelam di dalam hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Sama-sama kami penuhi hati-Mu dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hati-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami bersujud di hadirat-Mu, ketika kami membuka hati di dalam hadirat-Mu, kami percaya kuasa-Mu sementara dicurahkan atas hidup setiap kami. Kekuatan-Mu sementara mengalir bagi setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami malam pagi ini berkata, kami tidak akan mau berhenti memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah, Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa untuk mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang hari-hari ini Tuhan, mereka kehilangan arah, mereka kehilangan pengharapan Tuhan, mereka yang hidup di dalam dosa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Engkau jumpai mereka dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, dengan berbagai macam cara-Mu Tuhan, bawa mereka Tuhan untuk mengalami keselamatan, mengalami jalan kebenaran-Mu Tuhan yang akan menuntun mereka kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Mari pokok doa yang kedua kita berdoa untuk bangsa dan negara kita.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami rindu bangsa kami mengalami pemulihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kasus COVID yang hari-hari ini Tuhan Yesus meningkat. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan Yesus, untuk menangani Tuhan Yesus, untuk melakukan hal-hal yang dapat membangun, hal-hal yang dapat mengatasi kasus COVID ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati juga mereka yang di rumah-rumah sakit Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kesehatan terjadi, pemulihan terjadi, ada kedamaian di bangsa kami Tuhan. Keselamatan terjadi di bangsa kami, bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah. Dan sebelum kita beribadah, saya ajak untuk kita semua berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang akan kami dengar yang berasal daripada Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pakai kehidupan kami untuk terus mempermuliakan Tuhan. Jadikan tanah hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur. Waktu benih firman ditaburkan, benih boleh bertumbuh, berbuah, dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Nah, dalam perjalanan hidup kekristenan, bulan lalu kita telah belajar untuk bertumbuh. Lalu bulan ini kita belajar untuk menjadi orang yang mengerti dan mengalami kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Sesungguhnya hal ini juga telah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam inti di pengajarannya, yaitu kehidupan kekristenan itu berpusat kepada Kristus lalu menjadi teladan, sehingga kita bisa berjalan dalam rasa syukur sebagai pemuji dan penyembahnya. Haleluya. Dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 16, dari apa yang saya katakan tadi mengenai inti daripada pengajaran Rasul Paulus. Hendaklah, Kolose 3 ayat 16 dikatakan, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Lihat ini maksudnya hidup kita berpusat kepada Kristus, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Maksudnya saudara-saudara dan saya akan menjadi teladan. Kalau kita berani menegur berarti kita berani mencontohkan. Dan ketika kita mencontohkan yang benar, maka namanya kita menjadi teladan. Dan ketika kita menjadi teladan, kita berjalan. Dikatakan di ayat 3, Kolose 3 ayat 16, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang berpusat kepada Kristus, menjadi teladan dalam
perjalanan yang mengucap syukur sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Efesus 5:19 memberikan penegasan juga. Jadi dia udah ngajar di Kolose, dia juga bilang di Efesus, dan berkata-kata, Efesus 5:19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Luar biasa ya. Luar biasa bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan kita berpusat kepada Kristus. Kita menjadi teladan, lalu kita berjalan dalam rasa syukur sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Ini saudara-saudara, ini ternyata saya mempelajari hal ini juga dilakukan di masa perjanjian lama. Kita akan belajar bagaimana apa yang terjadi pada masa perjanjian lama dalam kehidupan seseorang melahirkan nyanyian yang keluar. Kita lihat yang pertama adalah nyanyian Musa. Dikatakan mazmur yang dinyanyikan oleh Musa. Mazmur adalah nyanyian atau syair atau puji-pujian yang biasa dilantunkan pada dan dipakai dalam ibadah pada masa Israel kuno di Bait Suci di Yerusalem. Nah, nyanyian Musa ini dinyanyikan pada masa itu sebagai nyanyian kemenangan Allah di Laut Merah atas kuasa Mesir. Nyanyian ini merupakan pujian dan ucapan syukur kepada Allah atas keagungan, kekuatan militan, dan kesetiaan kepada umatnya. Lahir nyanyian dari pengalaman yang dialami oleh Musa. Perhatikan, pembebasan bangsa Israel dari Mesir ini adalah gambaran atau lambangan atau nubuatan mengenai kemenangan umat Allah atas iblis, atas antikristus pada hari-hari terakhir. Itu sebabnya nyanyian ini dikatakan nyanyian orang yang ditebus. Disebut sebagai nyanyian Musa. Di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga juga ditulis. Nah, saya ingin ajak kita membaca dan melihat nyanyian Musa ini dalam kitab Keluaran pasal 15. Saya bacakan buat saudara-saudara. 15 ayat 1 sampai 18. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan, yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala air berdiri tegak seperti bendungan. Wow, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Namun Tuhan meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sehingga timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya,
mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Mari kita pelajari. Nyanyian Musa di dalam bacaan yang tadi kita baca lahir dari pengalaman nyata ketika Allah bertindak melawan orang-orang Mesir, membebaskan umat Israel. Nyanyian Musa adalah nyanyian iman yang bertumpu pada pengalamannya bersama Allah ketika Allah memimpinnya keluar dari Mesir bersama umat Israel. Apa yang menjadi dasar dari nyanyian Musa adalah tentang perbuatan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Allah adalah Allah yang berkarya, bekerja dalam kenyataan kehidupan umat Israel. Inilah inti nyanyian Musa. Pengalaman Musa tentang semua tindakan Allah yang dia lihat, yang dia alami, inilah yang mengeluarkan potensi di dalam dirinya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia melihat kebesaran Tuhan dan dia memuji dan menyembah Tuhan. Nyanyian Musa adalah nyanyian kehidupan. Sebab dalam nyanyian itu Musa menyampaikan tindakan Allah yang membebaskan umat Israel dari kematian. Allah yang menyertai umat Israel adalah Allah yang hidup. Mesir pada waktu itu sangat berkuasa, saudara-saudaraku. Mesir pada waktu itu sangat berjaya. Mesir punya kuasa untuk menghancurkan umat Israel, melumatkan bangsa Israel. Tetapi kuasanya yang punya kemampuan untuk menghancurkan dan mematikan dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Nyanyian Musa ini memberi pelajaran bagi kita bagaimana kita mengimani karya Allah di tengah pergumulan dan persoalan yang berat. Kita tahu sama-sama persoalan dan pergumulan yang berat yang dihadapi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun ada Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Sehingga Musa melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan mematahkan kuasa musuh yang mematikan. Lahir nyanyian dalam dirinya yang keluar, dikatakan nyanyian Musa. Yang kedua adalah nyanyian dari Deborah. Nyanyian Deborah adalah bagian dari kitab Hakim-Hakim di dalam Perjanjian Lama yang berisi nyanyian kemenangan Deborah. Deborah ini adalah satu-satunya perempuan yang menjadi hakim Israel sebelum terbentuknya kerajaan. Nyanyian ini dinyanyikan setelah kemenangan Deborah dalam memimpin bangsanya mengalahkan Sisera, seorang jenderal Kanaan. Ceritanya ketika Deborah bersama Barak bin Ahinoam melawan Sisera untuk melepaskan umat Israel dari penjajahan Yabin, Raja Hasor. Karena ini cukup banyak saudara-saudara, Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 31, saya akan ambil beberapa saja yang menurut saya ini penting. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 11 dan 31. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian.
karena pahlawan-pahlawan di Israel berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Wow, lihat ada volunteer yang mau untuk berperang. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Wah, ngeri ya. Hujan lebat, keluar air yang begitu sangat dahsyatnya. Gunung-gunung yakni singai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatan yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Demikianlah ayat 31, akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, perhatikan begini. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari cerita Deborah yang akhirnya keluar sebagai nyanyian. Kehidupannya begitu sangat bagus untuk kita cermati. Alkitab mencatat pada awal Deborah akan masuk kepada peperangan melawan Sisera. Ada 10.000 pasukan yang bersama-sama dengan dia. Namun pada akhirnya 10.000 pasukan ini menjadi 40.000 pasukan yang dimiliki oleh Deborah dan Barak. Tapi berapa pasukannya Sisera? Pasukannya Jenderal Sisera ini ratusan ribu jumlahnya. Nah, saudara perhatikan. Pada awal hanya ada 2 suku yang mendukung Deborah dalam kepemimpinannya untuk melawan Sisera. 2 suku inilah yaitu Zebulon dan Naftali yang setuju Deborah menjadi pemimpin dan hakim bagi bangsa Israel. Suku-suku yang lain seperti Efraim, Ruben tidak setuju akan hal ini. Zebulon dan Naftali ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, mereka taat untuk masuk pada peperangan sekalipun jumlah musuh jauh lebih banyak dan senjata mereka lebih baik. Mereka punya kualitas dan kesadaran sehingga mereka memiliki gerakan iman. Akibat dari gerakan iman yang mereka miliki pada waktu itu, mereka maju hanya dengan 10.000 berhadapan dengan ratusan ribu, menghasilkan 4 suku lain yang tadinya tidak mau ikut berperang, mau berperang. Efraim, Benyamin, suku Makir dan Isakar mau akhirnya masuk berperang. Yang tadinya tidak mendukung Deborah. Kenapa demikian Deborah tidak didukung, saudara-saudara? Kenapa? Karena mereka menginginkan sesungguhnya pemimpin laki-laki. Namun pada saat itu sudah terjadi krisis kepemimpinan laki-laki. Perhatikan ini. Kalau laki-laki tidak bisa memimpin dan terjadi krisis kepemimpinan, Tuhan bisa bangkitkan pemimpin perempuan. Selama 20 tahun bangsa Israel ini dibiarkan oleh Tuhan ditekan dan dianiaya oleh Raja Yabin. Pada saat itu mereka dalam kondisi ditekan masih memimpikan dan mendambakan pemimpin mereka. Mereka gak sadar akan hal ini. Setelah Yosua meninggal, Tuhan tidak menunjuk pemimpin yang baru. Di setengah situasi itu Tuhan mengangkat seorang pemimpin perempuan. Tidak didukung Deborah sebagai pemimpin. Hanya ada 2 suku. Namun akibat gerakan iman yang mereka lakukan, 4 suku yang lain menambah jumlah pasukan yang akan maju berperang. Lalu mereka menang melawan Jenderal Sisera.
Nah, mengapa Deborah menyanyi bagi Tuhan? Saudara, Deborah menyanyi bagi Tuhan karena ia ingin menyatakan rasa syukurnya atas pertolongan Tuhan. Deborah adalah seorang perempuan, tidak mendapat dukungan, namun akhirnya didukung, harus melawan kenyataan pasukan Sisera yang banyak dan memiliki peralatan perang yang lebih baik. Keadaan ini kalau Tuhan tidak campur tangan, maka Israel pasti kalah. Tuhan memberikan pertolongan yang melampaui akal dan pikiran. Deborah bernyanyi mengingatkan akan kasih setia Tuhan atas umatnya. Deborah menyanyi menyampaikan tentang karya Tuhan di masa pada waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang menjadi pemimpinnya adalah Musa. Deborah mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah. Manusia bisa berubah kasih setianya, tapi kasih setia Tuhan tidak mundur. Terbukti di dalam hidup Deborah. Tuhan selalu beserta dan memelihara kita. Tuhan selalu mengingat kita, kata Deborah. Kita mungkin bisa melupakan Tuhan, tapi Tuhan selalu siap pada waktunya. Walaupun kita sering kurang percaya dan lebih mengandalkan yang lain. Deborah dalam nyanyiannya ingin mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur dan penyertaannya ada selalu bagi kita. Saudara-saudara, perhatikan ini. Tuhan mau kita bisa di dalam hidup kita ini mengeluarkan pujian dan penyembahan kepada Dia yang berasal dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, apakah nyanyian yang akan saudara nyanyikan? Sebuah nyanyian dapat tercipta dari perjumpaan dengan beragam peristiwa. Kita tahu nyanyian-nyanyian reguler itu lahir dari satu pengalaman-pengalaman dari penciptanya. Sebuah nyanyian bahkan juga bisa terwujud tercipta dari imajinasi. Tapi saudara, sebagai umat Kristen yang berjalan, bertumbuh dalam perjalanan kehidupan Kristennya, berpusat kepada Kristus, menjadikan hidup kita sebagai contoh dan teladan bagi orang lain, jalan dalam rasa syukur sebagai pemuji dan menyembah Dia. Nyanyian apa yang akan kita keluarkan? Tentu nyanyian yang akan kita keluarkan adalah nyanyian pengagungan akibat dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Coba sama-sama kita begini. Saudara, hari ini bisa menarik napas dengan lega. Kita perlu bersyukur karena mungkin ada 100.000 orang kita lihat dalam orang-orang yang terinfeksi COVID. Mereka sementara struggle untuk bisa menarik nafas dengan lega, saudara. Kalau hari ini saudara membuka mata dan melihat warna-warna yang masih saudara bisa lihat, seharusnya saudara bisa mengeluarkan sebuah nyanyian. Saudara, nyanyian itu mewakili perasaan, pikiran, iman seseorang kepada Tuhan. Apa yang mendorong kita bernyanyi bagi Tuhan? Saudara mungkin sering bilang begini, saya gak bisa bernyanyi, pujian penyembahan ini gak cocok buat saya, pelajaran ini gak masuk nih, saya gak bisa nyanyi soalnya. Saudara, setiap kita bisa bernyanyi, setiap kita bisa terinspirasi oleh apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pada awal bulan ini saya berkata, bukan karena merdu suaramu engkau bernyanyi, Tuhan gak melihat suaramu, tapi oleh karena hati yang dalam kekudusan bernyanyi kepada Allah yang kudus, sehingga Dia bersemayam di atas puji-pujian orang-orang percaya. Apa kita akan bernyanyi setelah Tuhan melakukan begitu banyak dalam hidup kita? Tentu saja, saudara, karena gak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Belajar dari Musa, belajar dari Deborah, belajar dari Daud, belajar dari Paulus dan Silas, belajar dari orang-orang sekitar kita, dan orang-orang akan belajar dari kita ketika kita menyanyikan
pujian, dan pengagungan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa biarlah ada nyanyian-nyanyian yang keluar. Biarlah firman dan kebenaran ini Tuhan boleh diterima, boleh mereka lakukan Tuhan. Nyanyian keluar yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Nyanyian dari pengalaman-pengalaman kuasa Tuhan yang ajaib, mujizat yang Tuhan lakukan. Nyanyian oleh karena persembahan syukur dari kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Hamba bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Halo Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu ayat yang ada di Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17a. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Sekali lagi, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan atau bermurah hati kepada seseorang, kita berpikir kira-kira apakah orang tersebut bisa membalas kebaikan kita atau tidak. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak bahwa ketika kita sedang murah hati kepada orang lain atau kita sedang suka memberi kepada orang lain maupun kepada Tuhan, maka sebenarnya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita sendirilah yang akan menuai apa yang sudah kita tabur. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada hari ini, mari memberi dengan kemurahan hati. Karena Tuhan pun Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan ingat bahwa kemurahan hati kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri untuk kebaikan diri kita sendiri. Persembahan Bapak Ibu Saudara pada hari ini bisa diberikan melalui rekening BRI ataupun BCA ataupun dompet digital Kris. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu dan buah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.